Halo Sobat Jiners, welcome to Jin on Talk, ngobrol asik seputar kesehatan wanita. Let's talk about women's health. Hello guys, welcome back to another episode bersama saya Ruli selaku host pada episode kali ini. Dan hari ini saya sedang ditemani dengan guest speaker yang sangat kece, Dr. Muda Meidina. Halo Dr. Muda, bagaimana kabarnya? Halo, baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi ini Sobat Jinus pasti penasaran nih dengan guest speaker kami pada hari ini. Jadi Dr. Muda Meidina boleh perkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, halo semuanya. Perkenalkan saya Meidina Nurul Mukhlisa, bisa dipanggil Meidina. Jadi saya sekarang lagi berada di stase obstetri dan ginekologi. Sedang menjalankan stase saya di Kedokteran Klinik. Oke, jadi kita hari ini ada pembahasan yang sangat menarik nih ya Dokter Muda, yaitu dengan judul ketuban pecah dini, apa yang kita lakukan. Nah, jadi tentunya kita harus tahu dulu nih, apa sih yang dimaksud dengan ketuban pecah dini. Mungkin Dokter Muda boleh dijelaskan terlebih dahulu. Oke, jadi ketuban pecah dini atau biasa juga disingkat dengan KPD ya. Jadi ketuban pecah dini merupakan bocornya atau robeknya selaput ketuban. Nah, itu lumayan sering terjadi. Itu bisa sekitar 3-8% dari seluruh total kehamilan, dan paling sepertiganya itu terjadi di kehamilan yang prematur atau belum cukup bulan. Nah, untuk ketuban pecah dini sendiri itu ada yang ketuban pecah dini terjadi di usia kehamilan di 37 minggu ke atas, ada juga yang terjadi di usia kehamilan itu kurang dari 37 minggu seperti itu. Oke, kemudian untuk dari ketuban pecah dini ini apa saja sih tanda-tandanya yang menunjukkan bahwa telah terjadi ketuban pecah dini? Nah, untuk tanda-tanda dari ketuban pecah dini sendiri itu para ibu biasa akan merasakan adanya cairan yang keluar dari jalan lahir. Nah, cairan yang keluar dari jalan lahir ini terkadang ibu hamil itu tidak bisa membedakan antara apakah ini urin atau pipis atau ini merupakan cairan ketuban. Jadi ada beberapa cara yang bisa ibu hamil lakukan untuk membedakan apakah ini cairan ketuban atau ini merupakan air urin atau air pipis. Nah, bisa dengan cara menahan pipis. Nah, kalau misalnya memang tertahan, tidak ada yang keluar, kemungkinan besar itu pipis ya atau urin. Sedangkan kalau misalnya tidak tertahan, tetap merembes, itu kemungkinan besar juga itu adalah cairan ketuban. Bisa juga dengan cara batuk. Nah, kalau misalnya ada cairan yang spontan keluar, ya itu kemungkinan besar merupakan cairan ketuban. Seperti itu. Bisa juga dilihat dari warnanya, dari baunya ya. Kalau pipis atau urin ya pasti warnanya kekuningan dan berbau. Nah, karena seperti yang kita ketahui, untuk cairan ketuban itu yang normal ya berwarna bening, berwarna jernih seperti itu. Oke, jadi untuk Sobat Jiners itu tadi beberapa tanda-tanda ya yang bisa diperhatikan untuk menentukan apakah memang terjadi ketuban pecah dini. Nah, kemudian selain dari waktu terjadinya ya, bagaimana sih cara membedakan antara ketuban pecah dini dan ketuban yang pecah saat proses persalinan? Nah, untuk ketuban pecah dini seperti tadi yang saya bilang di definisinya ya, dia itu terjadi sebelum adanya tanda-tanda proses persalinan. Nah, sedangkan untuk ketuban yang pecah pada saat terjadi proses persalinan itu biasanya akan didahului dengan tanda-tanda, biasanya ibu akan mengeluh nyeri pada perut bagian bawah sampai tembus ke belakang seperti itu, atau akan disertai dengan adanya kontraksi. Sedangkan ketuban pecah dini itu bisa terjadi secara spontan, tiba-tiba ibu sudah merasa kayak wah ini ada cairan yang merembes atau keluar seperti itu. Oke, berarti kalau yang di saat persalinan berarti diikuti dengan kontraksi ya. Ya, sedangkan betul. Kalau yang KPD tadi lebih spontan dia. Ya. Oke, kalau ini Dokter Muda, apa sih penyebabnya dari ketuban pecah dini? Apakah ada kayak faktor risiko yang meningkatkan risikonya terjadi KPD ini? Nah, untuk faktor risiko dari ketuban pecah dini sendiri itu bisa karena adanya benturan atau trauma. Nah, benturan ini bisa terjadi dari luar ataupun biasa dari faktor bayi juga, dari faktor janin. Misalnya ibu terbentur atau ibu jatuh. Nah, itu bisa menyebabkan adanya
ketuban pecah dini. Sedangkan kalau dari janinnya sendiri itu bisa karena gerakan janin yang terlalu aktif. Nah, itu bisa merobek atau ya dia merobek selaput ketuban itu dan terjadi ketuban pecah dini. Nah, untuk faktor resiko juga yang tersering mungkin itu karena adanya infeksi. Nah, kenapa bisa infeksi berhubungan dengan ketuban pecah dini? Nah, pada saat terjadi infeksi, bakteri, kuman, virus itu bisa sampai ke selaput ketubannya. Nah, dia akan menggerogoti dan bisa menyebabkan penipisan pada lapisan ketuban tersebut. Nah, sehingga benturan yang kecil atau trauma yang kecil itu bisa langsung merobek atau mengakibatkan robekan ya pada selaput ketuban tersebut sehingga terjadi ketuban pecah dini. Ada juga beberapa literatur yang mengatakan bahwa kejadian ketuban pecah dini yang berulang biasanya pernah terjadi di kehamilan sebelumnya, itu bisa meningkatkan resiko terjadinya ketuban pecah dini di kehamilan yang berikutnya. Lalu untuk jarak kelahiran yang dekat juga bisa meningkatkan atau salah satu faktor resiko yang menyebabkan terjadinya ketuban pecah dini seperti itu. Oke, jadi untuk Sobat Geners itu tadi harus diperhatikan ya, jadi kayak harus dihindari kayak kerja yang terlalu keras ya, supaya tidak terjadi ketuban pecah dini. Kemudian kalau dari ketuban pecah dini ini apakah mempengaruhi ibu dan janin atau mungkin hanya kepada janin atau bagaimana itu, Dokter Muda? Nah, untuk ketuban pecah dini sendiri itu dapat mempengaruhi ibu dan juga janinnya itu sendiri. Kenapa? Apalagi kalau misalnya disebabkan karena adanya infeksi. Nah, jadi dua-duanya bisa terinfeksi. Ibu bisa kena infeksi, janinnya juga bisa terinfeksi. Nah, dan dalam kasus ketuban pecah dini itu bisa menyebabkan yang paling sering terjadi itu ya kelahiran yang tidak cukup bulan atau disebutnya itu preterm. Ada beberapa faktor yang bisa pada akhirnya itu bayi harus dilahirkan dalam kondisi yang tidak cukup bulan. Nah, pada saat kondisi bayi itu tidak cukup bulan, banyak juga komplikasi yang dapat terjadi. Contohnya salah satunya itu dapat bayi yang lahir dengan berat badan lahir rendah. Dan pada saat terjadi bayi lahir dengan berat badan rendah, itu dapat menyebabkan bayi tersebut itu gampang terkena hipotermi. Dan bayi-bayi yang lahir tidak cukup bulan itu juga dapat menyebabkan berpengaruh pada fungsi pernafasannya. Banyak bayi yang lahir karena tidak cukup bulan itu dia bisa mengalami gangguan pernafasan seperti itu. Oke. Kemudian ini saya penasaran sih, Dokter Muda Medina, sebenarnya seandainya seorang ibu hamil berada di situasi di mana ketubannya itu pecah dini, apa langkah awal yang harus dilakukan? Nah, untuk langkah awal untuk ibu hamil yang mengalami ketuban pecah dini, yang pertama jangan panik. Dan kalau misalnya ibu hamil lagi berada di luar ya, tidak di rumah, yang harus pertama dilakukan itu jangan panik dan segera cari toilet umum. Lalu setelah ke toilet, ibu hamil bisa mengidentifikasinya sendiri. Apakah ini yang seperti saya tadi sebutkan, apakah ini apakah ini air seni atau pipis atau cuman keputihan atau memang ini betul ketuban yang pecah. Nah, kalau misalnya sudah diidentifikasi segala macam atau mungkin ibunya juga masih bingung, segera dilakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan terdekat. Lalu jangan lupa juga menghubungi kerabat terdekat seperti itu. Oke, jadi tadi pada akhirnya dia harus dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat ya. Kemudian kalau sudah di situ, sudah di rumah sakitnya, apa tuh penanganan medis berikutnya? Nah, untuk penanganannya sendiri dari segi medis, biasanya petugas kesehatan itu pasti akan melakukan anamnesis kan terlebih dahulu. Jadi biasanya ibu-ibu dengan ketuban pecah dini itu akan datang dengan keluhan cairan yang keluar dari jalan lahir itu merembes, biasanya warnanya jernih, tidak berbau dan sebagainya. Nah, untuk memastikan apakah itu cairan ketuban atau
itu merupakan pipis kah atau hanya keputihan, biasanya akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Nah, untuk pemeriksaan lebih lanjut itu akan dilakukan dengan menggunakan kertas lakmus. Nah, kertas lakmus itu akan diberikan cairan yang keluar tadi itu kan. Nah, nanti akan berubah. Misalnya memang itu betul merupakan cairan ketuban, nah itu akan berubah menjadi warna biru karena pH dari cairan ketuban itu cenderung basa, jadi akan merubah kertas lakmus menjadi warna biru, seperti itu. Dan kalau misalnya fasilitas kesehatannya lebih lengkap, itu akan dilakukan pemeriksaan USG atau ultrasonografi untuk mengetahui apakah ketubannya memang benar pecah, dan kalau misalnya benar pecah, apakah masih cukup ataukah sudah sangat kurang. Itu bisa ketahuan dari pemeriksaan USG seperti itu. Berarti kalau di fasilitas kesehatan itu bisa ditentukan dengan pasti kalau itu ketuban pecah dini dengan kertas lakmus ataupun USG ya, Dokter Muda. Oke. Dan kalau terjadi nih ketuban pecah dini, apakah selalu memerlukan tindakan persalinan segera atau bagaimana itu, Dokter Muda? Nah, untuk penanganan dari ketuban pecah dini itu bisa dilihat dari usia kehamilan. Nah, untuk usia kehamilan yang memang sudah di atas 37 minggu, biasanya dokter akan menyarankan melakukan proses persalinan segera. Atau kalau belum ada tanda-tanda persalinan, contohnya kontraksi atau sebagainya, itu bisa dilakukan operasi atau seksio cesaria. Nah, atau kadang juga dokter akan menyarankan untuk dilakukannya induksi terlebih dahulu. Nah, kalau misalnya usia kehamilan itu dari usia 34 sampai 37 minggu, biasanya dokter akan memberikan antibiotik saja. Kenapa diberikan antibiotik? Itu untuk mencegah infeksi, karena pada kejadian ketuban pecah dini itu sangat-sangat rentan terjadinya infeksi, karena yang kondisinya bayi itu istilahnya steril ya, tidak bersentuhan dan tidak ada kontak dari dunia luar. Begitu harusnya dia sudah lahir, cairan ketubannya sudah keluar. Nah, ini dia masih di dalam dan cairannya itu sudah terbuka, jadi ada celah atau ada jalan untuk kuman itu masuk, jadi sangat rentan terjadinya infeksi. Nah, maka dari itu diberikanlah terapi atau diberikan pemberian antibiotik. Nah, untuk usia di bawah usia kehamilan dari 24 sampai 34 minggu, biasanya akan diberikan terapi antibiotik juga ditambah dengan pemberian kortikosteroid. Nah, untuk pemberian kortikosteroid itu sendiri diberikan untuk pematangan paru janin, dikarenakan usia kehamilan di bawah 34 minggu itu biasa paru-paru janin itu belum matang, sehingga dibantu dengan pemberian kortikosteroid. Dan untuk usia kehamilan di bawah 24 minggu, petugas kesehatan atau dokter itu akan menyarankan bed rest total atau mungkin sampai terminasi kehamilan atau mengakhiri usia kehamilannya, seperti itu. Oke, jadi tadi Dokter Muda sempat jelaskan ya kalau terjadinya ketuban pecah dini ini menjadi sangat rentan terhadap infeksi, jadi diberi antibiotik. Kalau selain dari antibiotik ini, dari Dokter Muda Medina, bagaimana sih cara untuk menjaga kesehatan? Nah, untuk menjaga kesehatan ibu hamil, seperti biasa ya, pasti harus mencukupi gizinya, makan makanan yang bergizi, harus memenuhi vitamin agar harus mengkonsumsi vitamin juga agar tidak rentan terkena penyakit, karena bagaimanapun ibu hamil itu istilahnya tidak boleh sakit, karena kapan ibu sakit, janin itu juga gampang terinfeksi. Karena kadang ibu-ibu tuh tidak terlalu aware, istilahnya dia tidak terlalu memperhatikan, contoh misalnya infeksi saluran kemih ataupun keputihan yang sudah gatal dan berbau ataupun sampai gigi berlubang. Kadang ibu-ibu tuh kan tidak mungkin pikirannya nggak ada hubungannya, tapi sampai di situ
ibu-ibu hamil itu harus memperhatikan kesehatannya supaya betul-betul terhindar dari infeksi, dan ibu dan janin juga sehat sampai proses kelahiran seperti itu. Oke, bisa diperhatikan ya untuk Sobat Geners, untuk apalagi yang ibu hamil harus perhatikan kesehatannya supaya terhindar dari infeksi dan tentunya ketuban pecah dini ini. Kemudian kalau dari dokter muda nih, tadi kan sempat dibahas kalau walaupun terjadi KPD ini tidak tentu dia prematur kan janinnya. Sekiranya bagaimana peluang kelahiran prematur terkait dari ketuban pecah dini, dan apakah ada langkah-langkah yang diambil untuk menangani dari prematuritas? Nah, untuk kelahiran prematur pada kejadian ketuban pecah dini seperti tadi yang saya sebutkan di awal, ketuban pecah dini kan menyumbang 3-8% dari seluruh kehamilan, dan sepertiganya memang itu akan lahir dalam kondisi prematur atau tidak cukup bulan. Nah, langkah-langkah yang untuk menangani prematuritasnya itu sendiri, yaitu yang pertama seperti tadi, pemberian kortikosteroid kan untuk pematangan paru. Jadi pada saat bayi lahir itu tidak yang diharapkan dia tidak sampai terkena gangguan atau distres pernafasan karena sudah diberikan kortikosteroid untuk pematangan parunya seperti itu. Namun yang dalam kondisi bayi lahir prematur akan mungkin terjadi tetap akan mungkin terjadi yang tadi saya sebutkan tuh berat badan lahir rendah, itu harusnya tetap dijaga. Pada saat bayi lahir dengan berat badan lahir rendah itu ya tetap harus dijaga, berarti suhunya harus di dalam kondisi suhu yang optimal agar tidak terjadi hipotermia seperti itu. Oke, ini kayaknya terakhir ya dari saya. Sekiranya kalau di rumah sakit itu perawatan seorang ibu hamil yang mengalami ketuban pecah dini dengan ibu yang mengalami kehamilan normal, itu apa perbedaan dari perawatannya, atau mungkin sama saja, dokter Huda? Nah, untuk perawatannya sendiri sebenarnya tadi sudah saya singgung sedikit. Jadi untuk ibu dengan lahiran normal kan dia tidak yang namanya juga normal, dia mungkin cenderung tidak akan terinfeksi walaupun mungkin ada peluang. Sedangkan kalau dengan ibu dengan ketuban pecah dini itu harus diberikan pemberian antibiotik, atau kalau misalnya sudah di bawah 24-34 minggu kehamilan dan terjadi ketuban pecah dini, ya diberikan kortikosteroid untuk pematangan paru. Dan kebanyakan kasus-kasus dengan ketuban pecah dini yang terjadi di usia kandungan di bawah 37 minggu itu memang selalu disarankan untuk melakukan rawat inap. Kenapa? Agar pemantauannya itu lebih ketat lagi, karena kita pada saat dirawat inap kan bisa dipantau apakah ada tanda-tanda infeksi atau sebagainya seperti itu. Oke, jadi sangat banyak ya informasi baru yang kita pelajari hari ini di Gene on Talk mengenai ketuban pecah dini. Dan terima kasih banyak kepada Dokter Muda Medina. Mungkin bisa memberi closing statement dulu nih ke Sobat Geners. Mungkin mengenai apa sih pesan penting dari Dokter Muda mengenai KPD ini, atau mungkin ada pesan untuk Sobat Geners. Silakan. Nah, untuk pesan-pesan untuk Sobat Geners mungkin kepada atau ibu-ibu yang sedang hamil ya. Jadi untuk ketuban pecah dini sendiri itu sangat bisa kita deteksi sendiri. Jadi kalau misalnya ibu-ibu hamil sudah ada cairan yang merembes, itu jangan panik dulu, identifikasi dulu sendiri dengan cara tadi mungkin batuk atau menahan pipis, atau memang langsung identifikasi kayak oh ini berbau atau ini tidak berbau, karena itu bisa dengan hal tersebut itu bisa kita bedakan apakah ini urin ataukah ini pipis. Terus sangat penting bagi ibu hamil untuk menjaga kesehatannya, jangan sampai sakit, karena pada saat ibu dalam kondisi yang tidak bagus ya,
pada saat sakit itu juga bisa terkena pada janinnya juga. Jadi betul-betul ibu hamil itu harus menjaga kondisinya, jangan sampai sakit, dan selalu dalam kondisi yang sehat seperti itu. Oke, terima kasih banyak Dokter Muda Medina. Untuk Sobat Geners jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe di akun YouTube Gene on Talk. Dan satu lagi nih untuk menutup kita, saya mau ajak nih Dokter Muda Medina untuk mengatakan jargonnya kita di Gene on Talk. Jadi sebentar saya bilang Gene on Talk dan sama-sama kita bikin dengan gerakan tangannya. Let's talk about women health. Boleh? Boleh. Oke, 1, 2, 3. Gene on Talk. Let's talk about women's health. Okay, see you next time. Bye-bye.